Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir kembali di sini Ibu Mariana Ulfah di tengah-tengah kalian untuk menemani kalian belajar. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu tetap semangat untuk belajar. Baik, hari ini kita mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bab 3 tentang teks eksposisi sudah memasuki pertemuan 2. Sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 1, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi gagasan dan juga kalimat fakta teks eksposisi. Ibu harap kalian semua di rumah masih mengingat pelajaran yang sudah pernah Ibu berikan. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Buku yang digunakan masih sama, yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8 edisi revisi 2017. Sebelum memasuki pelajaran lebih dalam lagi, Ibu ingin sekali lagi menggali ingatan kalian ya tentang pelajaran kita yang lalu. Yang pertama, apa pengertian teks eksposisi? Dan yang kedua, mengapa debat dikategorikan dalam bentuk teks eksposisi? Ya, seperti pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta disertai dengan alasan-alasan logis atau alasan-alasan yang masuk akal. Jadi suatu bacaan ya, suatu wacana yang memuat tulisan berupa pendapat-pendapat dan fakta-fakta, kemudian disertai dengan alasan-alasan yang masuk akal. Kemudian debat digolongkan dalam teks eksposisi. Mengapa? Karena di dalam debat terdapat pendapat yang disampaikan. Selain itu, debat juga berisi fakta. Bisa paham ya? Pendapat dan fakta merupakan bagian dalam teks eksposisi. Ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Baik, lanjut. Tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan ketiga kali ini adalah ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan 3 kali ini. Yang pertama yaitu kita mampu mengidentifikasi pola pengembangan teks eksposisi, kemudian mampu menentukan ide pokok teks eksposisi, lalu yang ketiga mampu menentukan pendapat dalam teks eksposisi serta menentukan fakta dalam teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, pola pengembangan umum khusus. Kedua, pola pengembangan khusus umum. Ketiga, ilustrasi. Dan keempat, pola pengembangan perbandingan. Baik, satu persatu akan Ibu jelaskan. Mari kita saksikan yang berikut ini.
Ya, seperti yang kalian saksikan tadi, pola pengembangan teks eksposisi yang pertama yaitu umum khusus. Cirinya, yang pertama, ide pokok itu berada di awal paragraf. Kemudian, baru diikuti dengan ide-ide penjelas. Nah, pola pengembangan umum khusus ini disebut dengan nama paragraf deduktif. Baik, kemudian tadi ada pola pengembangan teks eksposisi yang kedua, yaitu pola khusus umum. Nah, khusus umum ini cirinya yang pertama, ide pokok terletak di akhir paragraf, sementara ide penjelas ada di awal paragraf. Artinya ide penjelas mendahului ide pokok. Nah, pola pengembangan khusus umum ini disebut dengan paragraf induktif. Ibu harap sudah paham ya. Kita lanjut dengan pola berikutnya, yaitu pola pengembangan teks eksposisi yang ketiga, yaitu ilustrasi. Nah, ilustrasi ini dilakukan untuk membuktikan suatu pendapat. Jadi ada ilustrasi-ilustrasi yang dikemukakan di dalam teks eksposisi untuk membuktikan suatu pendapat. Kemudian pola pengembangan yang keempat yaitu perbandingan. Ya, pola ini dilakukan untuk memperkuat dan meyakinkan pendapat. Oke, di dalam teks eksposisi nanti akan disajikan perbandingan-perbandingan suatu keadaan atau suatu permasalahan. Hal ini untuk lebih meyakinkan pendapat yang disajikan di dalam teks eksposisi. Baik, 4 pola pengembangan teks eksposisi sudah Ibu jelaskan. Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bersama-sama membahas tentang pola pengembangan teks eksposisi. Sekarang kita berlatih pada LKPD 3.2a. Dalam LKPD 3.2a disajikan 5 teks. Tugas kalian adalah teks manakah yang merupakan bagian dari teks eksposisi. Kemudian tentukan bagian-bagian teks tersebut dan berikan alasannya. Nah, jawaban kalian bisa dimasukkan dalam kolom seperti contoh berikut. Selanjutnya, latihan berikutnya adalah LKPD 3.2b. Ada 2 teks eksposisi. Tugas kalian adalah menentukan ide pokok, pendapat, dan fakta yang terdapat dalam teks-teks tersebut. Masukkan jawaban kalian dalam kolom seperti berikut. Yang terakhir yaitu membuat mind mapping ya, tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu tentang unsur teks eksposisi. Di situ ada gagasan dan fakta, kemudian pola pengembangannya ya. Nah, itu dijelaskan satu per satu. Perhatikan contoh mind mapping yang Ibu buat. Kalian bisa berkreasi dengan imajinasi kalian, mau dalam bentuk pohon atau sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ibu kira sampai di sini dulu pertemuan kedua kita hari ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya, masih tetap dalam materi teks eksposisi. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan dan keselamatan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.